Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, and I hope all of you are fine too. Okay, class, are you ready study now? Okay, great. Well, before we start our lesson today, let's pray together. Pray, start, finish. Okay, I will start. Last week, we studied about kesamaan dan perpangkatan matriks. And today we will study about determinant matrix. Determinant matrix ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. And don't forget fill your absent. Oke, next. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi tentang determinan dari matriks. Baik, matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Sebelum kita paham bagaimana menentukan determinan dari matriks, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan determinan. Determinan dari suatu matriks itu adalah selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal samping. Diagonal samping itu sama juga dengan diagonal sekunder. Jadi determinan matriks itu adalah jumlah selisih atau selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Tentunya matriks yang memiliki determinan itu hanyalah matriks yang berbentuk bujur sangkar atau matriks persegi. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis matriks, itu ada matriks persegi, ada matriks identitas, kemudian ada matriks baris, matriks kolom, dan lain sebagainya. Dan yang memiliki determinan itu hanyalah matriks bujur sangkar, berarti yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya nanti dalam perhitungan kita peroleh nilai determinannya sama dengan 0, berarti matriks tersebut kita namakanlah matriks singular. Jadi kalau matriks singular itu sudah pasti matriksnya tidak memiliki inverse atau kebalikan. Nah, matriks itu dinotasikan dengan tanda garis di depannya. Jadi kalau seperti ini, inilah yang disebut dengan determinan dari matriks, ya. Jadi kalau dulu kita belajar nilai mutlak, ini nilai mutlak ya. Tapi kalau di matriks ini adalah membacanya determinan dari matriks A. Nah, sekarang kita akan bahas atau kita akan pahami bagaimana menentukan determinan dari matriks berordo 2 kali 2. Misalkanlah ada sebuah matriks yang berordo 2 kali 2, komponennya A, B, C, D. Nah, bagaimana kita menentukan determinan dari matriks A? Ingat tadi definisinya, bahwa determinan suatu matriks itu adalah selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal samping. Mana yang dimaksud dengan diagonal utama? Nah, diagonal utama yang disebutkan itu adalah ini. Inilah yang dimaksud dengan diagonal utama. Oke, ini dimaksud dengan diagonal utama. Nah, kalau ini namanya diagonal samping. Berarti determinan dari matriks A untuk ordo 2 kali 2, berarti A dikali D dikurang B dikali C. Ya, ini kalau mau kita tulis kadang-kadang nggak ditulis seperti ini, tapi dibuat dengan lambang atau notasi. Determinan dari matriks A sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Ini untuk matriks berordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Untuk matriks yang berordo 3 kali 3, misalkanlah matriksnya itu ada komponennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kalau kita mencari determinan dari matriks tersebut, maka determinan dari matriks A, ini kita pakai cara sarus, tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di belakangnya. Ini kolom pertama, ini kolom keduanya. Kemudian kita kalikan diagonal utama, kan disebut dengan diagonal utama.
diagonal utamanya kita kalikan, berarti A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Baru diagonal sekundernya atau diagonal sampingnya kita kurangkan. Berarti dikurang C dikali E dikali G, dikurang A dikali F dikali H, dikurang B dikali D dikali E. Atau kalau mau kita tuliskan, bentuknya jadi seperti ini. AEI tambah BFG tambah CDH. Baru dikurangi CEG, dikurang AFH, dikurang BD. Jadi ini kita kalikan diagonal sekundernya atau diagonal sampingnya. Maka kita perolehlah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menentukan determinan dari matriks, baik yang berordo 2 kali 2 maupun matriks yang berordo 3 kali 3, kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, example number 1. Contohnya misalnya seperti ini, ada matriks A, komponennya 4, 5, 6, 7. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah determinan dari matriks A. Nah, kalau kita mau menentukan determinan dari matriks A, maka untuk penyelesaiannya, ini kita tulis determinan dari A. Determinan dari matriks A sama dengan determinan dari 4, 6, 5, 7. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya, berarti 4 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6. Nah, kalau kita sederhanakan, 4 kali 7 itu kan 28, 5 dikali 6, 30, berarti 28 dikurangi 30 adalah min 2. Maka kita simpulkanlah bahwa determinan dari matriks A sama dengan min 2. Oke? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya ada diketahui matriks P. Komponennya X, 3 di kolom pertama. Kolom keduanya 1, 2X tambah 5. Dan matriks P ini berordo 2 kali 2. Jika matriks P adalah matriks singular, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, ini harus kita pahami bahwa katanya matriks P adalah matriks singular. Ingat kembali bahwa matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh bahwa determinan dari matriks P itu adalah 0. Itu artinya kita substitusi atau kita tuliskan komponen dari matriks P. Ini X, ini 3, ini 1, ini 2X ditambah 5. Ini determinannya 0. Baru kita kalikan diagonal utamanya, X dikali 2X ditambah 5. Dikurang hasil kali diagonal sampingnya, 1 dikali 3, ini sama dengan 0. Kita sederhanain, X dikali 2X itu adalah 2X kuadrat. X dikali 5 adalah 5X. 1 dikali 3 adalah 3, ini sama dengan 0. Bentuk akhir ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Tentunya kalian masih ingat dong memfaktorkan yang sudah dipelajari di SMP ataupun pelajaran di SMA kelas 10. Nah, ini kita buat bentuk pemfaktorannya. Ini 2X, ini X. Hasil kalinya 3 dan nanti jumlahnya adalah 5, berarti ini 3. Ini 1, yang hasil kali 3. Kita perhatikan ini dia harus plus 5. Berarti di sini tambah, di sini kurang. Ini sama dengan 0, sehingga kita perolehlah bahwa 2X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Dari masing-masing ini kita cari nilai X-nya. Ini 2X sama dengan 1, X sama dengan 1 per 2. Dari yang kedua ini kita peroleh X-nya sama dengan min 3. Berarti dari sini bisalah kita simpulkan bahwa nilai X itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah X-nya sama dengan min 3, kemudian yang kedua adalah X-nya sama dengan setengah. Oke, can you understand? Oke, good. Oke, kita lanjutkan untuk contoh nomor 3. Example 3. Ini diketahui matriks berordo 3 kali 3.
Ini komponennya 214, 421, 513. Pertanyaannya, dari matriks A ini tentukanlah determinan dari matriksnya. Tentunya tadi yang sudah Ibu jelaskan dengan cara sarus. Berarti kalau kita mau menentukan determinan dari matriks A, berarti itu sama dengan determinan ini. Kita tuliskan kembali komponennya 2, 4, 5, kemudian 1, 2, 1, kemudian 4, 1, 3. Tambahkan di belakangnya itu adalah kolom pertama dan kolom kedua. Ini berarti 2, 4, 5, kemudian 1, 2, 1. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya. Berarti 2 dikali 1 dikali 3. 2 dikali 1, berarti ini Ibu tulis saja. 2 kali 2 dikali 3. Oke, maaf tadi ya. Ini ditambah. Ini kalikan. 1 dikali 1 dikali 5. Tambah. Ini kita kalikan. 4 dikali 4 dikali 1. Baru dikurangi perkalian diagonal samping. 4 dikali 2 dikali 5 tambah 2 dikali 1 dikali 1 yang ini. Kemudian ditambah satu lagi ini 1 kali 3 kali 1 kali 4 kali 3. Kali 4 kali 3. Kita sederhanakan. Ini 4 kali 3 adalah 12. Ini 1 dikali 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian 4 dikali 4 dikali 1 adalah 16. Dikurang. 4 dikali 2 dikali 5 berarti 40. Ini tadi tambah 2. Tambah 12. Kita sederhanain. Ini 28 tambah 5 berarti 33. Kemudian 40 ditambah 2 tambah 12, 52 berarti ini adalah 54. Sehingga kita perolehlah bahwa determinan dari matriks A-nya adalah min 21. Inilah determinan dari matriks A. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dengan materi determinan dari matriks ini kalian paham dan kalian mengerti. Oke, kelas. This class we will stop here. I think you understand well. And thanks for attention today. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya.